Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan sekaligus dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Hari yang Tuhan siapkan, sediakan buat kami semua, anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan, datang beribadah kepadamu, memuji dan menyembah-Mu. Bapa, kami mohon, mari urapi kami semua, Roh Kudus urapi kami semua, dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa Tuhan mengalir bagi kami semua, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita, ketenangan yang daripada Roh Kudus memenuhi kami semua saat kami beribadah, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, gereja-Mu, kami siap masuk hadirat-Mu. Kami percaya hari ini kami diberkati berlimpah-limpah. Kami naikkan ucapan syukur kami buat kasih setia Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayap-Mu jiwaku bersorak memuji. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayap-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu, tanganku ku naikkan demi kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memuji-Mu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Kami renungkan kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bila ku renungkan kasih setiamu,
sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayap-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu lebih dari hidup. Biar bibirku membanggakan Engkau seumur hidupku, kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama. Mari musik memuji Tuhan, bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau kami renungkan kasih-Mu, sungguh Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa, kasih setia-Mu lebih dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Mari nyanyikan kasih setia-Mu. Yes. Kasih setia-Mu lebih dari hidup. Biar bibirku membanggakan Engkau seumur hidupku, kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu lebih dari hidup kami alami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Yesus pertolongan kami, kekuatan umat-Nya. Yesus Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah, yang Engkau yang ditinggikan. Mari saya ajak Bapak Ibu yang ada di mana saja mengikuti ibadah ini. Mari angkat tangan buat Tuhan, kasih pujian penyembahan buat Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan, untuk kasih setianya buat umat-Nya. Terima kasih Yesus. Oh ralaba ya ralaba syanda ralaba ralaba syaralaba ya ralabo inaralaba syande iralaba naralaba syidi didadalabo. Kami sembah Engkau Tuhan,
kami puji, kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan, layak menerima hormat kemuliaan. Yesus, Yesus, Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Yesus, terima kasih Tuhan. Oralaba ya rabo shandaralaba, syaralaba takaralaba ya ralaba, syaralaba laba ya rabo syakaralaba. Kami lihat kebaikan-Mu sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Mari sekali lagi nyanyikan buat Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap. Mari bilang buat Tuhan, setia. Haleluya. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami mau tetap setia. Setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, sebab Engkau Tuhan Allah kami yang setia. Yesus Kristus Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyanyikan lagu-lagu cinta kami kepadamu, maka kami yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang hilang pengharapan Tuhan kembalikan ketika kami di hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberikan kekuatan semangat yang baru. Dan kami mau masuk hadirat-Mu dengan sukacita, nyanyian syukur buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap memuji-muji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, memuji dan menyembahnya. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus Raja segala raja, masuk hadirat-Nya. Haleluya.
Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus Raja segala beri hormat, berikan hormat, tinggikan namanya. Yesus Raja, sekali lagi mari kita beri puji dan hormat, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus Raja segala raja, katakan Yesus Raja segala raja. Yesus Raja segala raja, Yesus Raja segala raja. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua, gerejamu, anak-anakmu Tuhan. Haleluya. Engkau berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga. Bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Yes. Berkuasa di bumi di surga. Bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah. Betapa hebat, haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita. Yesus namanya. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita masih terus memuji Tuhan. Yang bergairah semangat dan terus roh menyala-nyala memuji Tuhan.
Lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian dan banyak bersyukur kepada Tuhan hari-hari ini. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari nyanyi, sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan sama-sama. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Boleh sekali lagi, segala puji syukur. Katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita semuanya. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Mari saya mau ajak terus kita memuji Tuhan. Amin. Kami mau terus memuji nama-Mu ya Tuhan. Mari sambil tepuk tangan katakan sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Saya percaya. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa.
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada saat ini kami diberikan kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Notoraharjo, beserta Bu Hermi dan keluarga ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan dari Engkau. Kau juga kau urapi pelayanan yang lebih lagi Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Wilar Kau untuk dan Bu Molly ya Tuhan, biarlah Kau berkati pelayanannya Bapak lebih dahsyat ya Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan pelayanannya. Kau berikan juga kesehatan dari Engkau. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Edi Ayal ya Tuhan, dan Bu Oli dan anak-anak ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan juga Kau berkati pelayanan lebih lagi Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan tempat ini yang melayani Engkau ya Tuhan. Kau berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan juga Kau berkati ya Tuhan pelayanan lebih dahsyat lagi ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat negara kami Bapa, dari Presiden Wakil Presiden ya Bapa yang kami cintai ya Tuhan. Ya dari biarlah Engkau berikan pengertian yang Bapa lebih lagi Bapa. Tuhan Yesus, biar lebih dahsyat ya Tuhan pemerintahan kami ya Tuhan, untuk mengaturlah Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk pencurahan Pentakosta yang ketiga ya Tuhan, di gereja-gereja dan di bangsa-bangsa ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja bagi Roh Kudus-Mu ya Tuhan, amanat agung ya Tuhan. Tuhan, kami juga buat berdoa untuk anak-anak generasi Yeremia ya Tuhan. Biarlah di mana anak-Mu menyembah-Mu ya Tuhan, biarlah lebih dekat dengan kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya.
Saya percaya dan kita semua percaya pagi ini, bahkan hari ini, sepanjang hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan waktu kita memuji menyembah Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan untuk Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Kasih tahu sebelah kanan kiri, kalau ada keluarga, kalau ada teman, bilang Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus menyertaimu selamanya. Tetap percaya sama Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berkekurangan dalam hidup saudara dan saya. Setuju bilang amin ya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tetap di dalam hidup kami. Dan mari Tuhan berkati ibadah kami hari ini. Kami percaya yang sakit hari ini Tuhan mau menyembuhkan kami. Kami percaya yang lemah Tuhan mau kuatkan kami. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Mari buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, Engkau sudah pelihara kami sampai di sini. Engkau jaga kami dengan baik ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Saya percaya hari ini yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah Tuhan hibur kembali. Setuju katakan amin. Yang mau katakan amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan manis Engkau dengar semua nyanyian hatiku Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Amin ya Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Biarlah pagi ini ya Tuhan, kami akan terus menyanyikan kasih-Mu ya Tuhan berlimpah dalam hidup kami. Amin ya Tuhan. Tuhan,
kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari angkat tangan sama-sama nyanyikan pujian ini. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami. Tubuh dan darah-Mu Tuhan Engkau berikan, Engkau curahkan buat kami, menebus kami. Oh, lalaba syakata karalaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya pagi ini, bahkan sepanjang hari ini, kami akan diberkati Tuhan oleh firman-Mu, oleh tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus hari ini ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, mari tuntun kami ya Tuhan. Inilah Tuhan persembahan kami buat-Mu. Kami bawa korban sukarela kami, pujian, penyembahan. Bahkan Tuhan sebentar nanti, kalau setelah kami mendengar firman, kami akan membawa juga persembahan. Persembahan umum, persembahan persepuluhan kami ya Tuhan. Persembahan syukur kami. Engkau memberkati persembahan kami ya Tuhan. Apa yang kami beri. Lalu Tuhan, kami buka hati kami hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan Tuhan isi hati-Mu, sabda-Mu bagi kami. Berkatilah hamba-Mu Tuhan. Bapa, Gembala sidang kami ya Tuhan. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala Sina yang kami kasihi ya Tuhan. Dan kami siap Tuhan hari ini diberkati oleh firman-Mu. Tubuh dan darah Kristus akan memberkati kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus mari pimpin, tuntun kami Roh Kudus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang setuju mari kita katakan amin. Shalom semuanya. Markus 4 ayat 29 berkata, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang sudah terjadi. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang turun. Pada waktu bulan Juli 2022 yang lalu, ketika saya berada di acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower, saya berkhotbah tentang lahirnya Pentakosta yang ketiga. Karena Pentecost Again ini adalah Pentakosta ketiga.
Di situ saya menerangkan bahwa bukan saya yang menciptakan Pentakosta yang ketiga, melainkan saya yang menyimpulkan atau menyusun kepingan-kepingan atau puzzle pewahyuan yang Tuhan berikan dan telah singkapkan kepada banyak hamba Tuhan. Bagian saya, Tuhan memberitahu akan terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang namanya adalah Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan Rohku. Aku akan mencurahkan Rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan Rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013, dalam Empower 21 Asia di SICC, pesan tentang Pentakosta ketiga ini untuk pertama kalinya dikumandangkan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepada saya pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. Kemudian Tuhan memberikan 5 pengertian apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Kelima pengertian itu tidak semuanya diberikan kepada saya, tetapi sebagian diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saya diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyusun kepingan-kepingan atau puzzle dari nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan tadi. Dan ketika digabungkan, muncullah 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Ini berasal dari William Seymour. William Seymour adalah orang yang dipakai Tuhan dalam Pentakosta kedua di Azusa Street tahun 1906. Dan yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini juga dari William Seymour. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Ini berasal dari Russell Evans, dari Gereja Planet Shaker, Melbourne. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini berasal dari Cindy Jacobs. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini dari Tim Hill, Ketua Umum Church of God Amerika Serikat. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala. Api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 15 September tahun 2023, menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5783 atau yang disebutkan dengan P Gimel. Memasuki tahun 5783 ini,
kita akan melihat kasih karunia yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Bukan rahasia lagi bahwa hari-hari ini gereja Tuhan sedang dibersihkan dalam hal dosa keuangan, dosa moral. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Hal ini harus diartikan bahwa peristiwa ini baru diungkapkan oleh Tuhan sekarang ini. Sedangkan prosesnya sebenarnya sudah lama. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya banyak kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan hari-hari ini bisa diuraikan sebagai berikut. Pengkhotbah 10 ayat 1 berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ayat ini bisa diartikan sebagai berikut. Sama seperti lalat mati yang membusuk akan merusak sejumlah minyak wangi. Demikian pula sedikit kebodohan dapat meniadakan dampak hikmat yang besar. Rencana yang bijaksana dapat dibuat, tetapi seorang yang membuat sedikit kebodohan dapat merusak seluruhnya. Rencana dalam mengikut dan melayani Tuhan yang dilakukan dengan baik, tetapi karena membuat sedikit kebodohan, membuat hancur secara keseluruhan. Artinya, tidak sampai kepada garis akhir, tidak finishing well. Yang dimaksudkan sedikit kebodohan di sini bisa diartikan bukan melakukan sesuatu pelanggaran yang besar, tetapi pada mulanya mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Sedikit demi sedikit akan merampas kasih, keintiman, kebijaksanaan, tekad yang mereka miliki. Sehingga hal itu membuat mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Harap digarisbawahi. Jangan sampai mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Pengabaian apa saja yang biasanya dilakukan dalam hubungannya dengan Tuhan? Yang pertama, tentang doa. Sejak dulu banyak orang yang mengukur kemajuan kerohanian kita dengan rutinitas waktu doa setiap hari. Tetapi hal ini tidak mengubah karakter kita. Kita bisa bersaat teduh, tetapi tanpa keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, iblis kalau tidak bisa membuat kita menjadi jahat, maka dia akan membuat kita menjadi sibuk, semakin sibuk. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kesibukan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lebih merasa senang pada waktu kita melayani pekerjaan Tuhan daripada waktu kita berada dalam hadirat-Nya, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu kompromi. Meskipun kelihatannya kualitas kerohanian kita hebat, dan seiring dengan waktu, kepura-puraan akan mengikat kita. Kepura-puraan akan mengikat kita. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Yang ketiga, melayani pekerjaan Tuhan, kalau sudah menjadi rutinitas tanpa ada sukacita, roh yang menyala-nyala, itu tanda bahwa kita sudah tidak berada dalam track yang benar. Itu artinya kita sudah tidak mengalami kasih yang semula.
Kalau kita melihat pelayanan jemaat di Efesus, sebenarnya bagus sekali. Dikatakan mereka rajin, tekun, tidak dapat menerima pelayan yang pura-pura. Mereka sabar dan mau menderita karena nama Yesus. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus yang juga Tuhan benci. Pengikut Nikolaus ini mengikuti pengajaran yang berkata bahwa percabulan tidak mempengaruhi keselamatan di dalam Kristus. Hal ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun pelayanan mereka bagus, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Mungkin ada di antara kita yang seperti jemaat di Efesus, yang melayani Tuhan dengan bagus, tapi tanpa kasih yang semula. Tuhan berkata, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Ingat saudara, bagaimanapun bagusnya kita melayani pekerjaan Tuhan, sekali lagi, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasarkan pada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, "Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat, bertobat, bertobat." Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Lord. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 berkata, "Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut." Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak mau diakui di hadapan Tuhan akan mengeraskan hati kita. Hati yang keras lama-kelamaan tidak akan peka terhadap suara Roh Kudus. Dan itu ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah maut. Tetapi kalau kita bertobat dan mau mengakui dosa kita, meskipun itu berat dan sangat memalukan, itu tidak akan mendatangkan maut. Sebagai contoh dalam Alkitab adalah Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22b berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku." Di mata Tuhan, Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya, karena melakukan segala kehendaknya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kok bisa ya? Padahal Daud pernah berbuat dosa yang besar dalam peristiwa dengan Batsheba. Alkitab katakan, setelah hubungan haram antara Daud dan Batsheba,
membuat Batsheba mengandung. Wah, Daud memutar otaknya. Bagaimana caranya agar hubungan ini tidak mencuat keluar? Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memaksa dengan cara yang halus agar Uria, suami Batsheba yang sedang berperang, supaya pulang dan tidur dengan istrinya. Tetapi Uria justru tidak mau. Akhirnya, supaya hubungannya kelihatan halal, maka Uria harus mati. Agar Daud bisa mengawini Batsheba secara syah, bukan karena hubungan yang haram. Wow, rencana Daud ini luar biasa. Kita juga mungkin heran. Daud yang hatinya dekat dengan Tuhan bisa berbuat bodoh sepertinya Tuhan tidak tahu tentang rencana ini. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, disinilah kita akan melihat respon Daud ketika ditegur tentang dosa yang disembunyikan itu. Daud langsung mengakui dosa yang diperbuatnya tanpa berbelat-belit. Dia minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Daud tidak menyembunyikan dosa yang memalukan untuk supaya tidak diketahui orang. Justru kalau kita melihat dalam Mazmur 51, yang merupakan doa pengakuan dosa Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Batsheba. Dengan terang-terangan Daud mengakui di ayat yang ke-6 dengan berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Daud tidak ragu-ragu untuk mengumumkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dan ayat 16 yang berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Sepengetahuan saya, tidak banyak orang yang seperti Daud. Banyak orang yang begitu ditegur dosanya, dia berbelat-belit. Apalagi kalau orang itu mempunyai posisi yang tinggi, lebih mudah untuk berbelat-belit. Dia tidak mengakui dosanya. Ingat, kalau kita melakukan seperti itu, Alkitab tadi katakan, itu dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kalau kita mengakui dosa kita, meskipun itu dosa yang besar, memalukan, justru di mata Tuhan, itu merupakan dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak heran kalau kita melihat kehidupan Daud. Dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi, Alkitab katakan, Yesus disebut anak Daud. Saya akan ingatkan kepada saudara, jangan menyembunyikan dosa. Sebab itu akan diungkapkan oleh Tuhan dengan cara yang tidak bisa kita mengerti. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, meskipun dosa itu sangat memalukan, dosa itu tidak akan mendatangkan maut. Dan Tuhan berkata, dosa seperti itu yang didoakan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 tadi. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya menyembunyikan dosa ini sejak lama Tuhan. Karena dosa saya ini memalukan. Akan menghancurkan kehidupan keluarga saya. Tapi sekarang saya mau berdoa. Mau bertobat ya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati saya sekarang. Bersihkan saya Tuhan, bersihkan saya.
Kami berdoa buat saudara. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari angkat tangan saudara, kita berbahasa roh. Kuralaba syalalaba kana mata karabalaba. Oh, ya la la ba 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 la ba. Oh, ya la la ba 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 la. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka sekarang minta ampun kepadamu. Mereka mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Mereka akui saat ini Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami semua ya Tuhan, untuk layak menghadap hadirat Tuhan. Ya Tuhan, bersihkan kami, bersihkan kami, bersihkan kami, agar dosa yang kami lakukan tidak mendatangkan maut ya Tuhan. Oh rababababababab, berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah. Terima kasih, terima kasih. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami semua ya Tuhan, kasihani kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau tegur kami, Engkau hajar kami kalau kami berbuat dosa. Engkau sembuhkan kami, itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekali lagi, mari kita introspeksi. Sekali lagi, mari. Jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni. Ampuni. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Kau lihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu saat ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu. Terima kasih Aba, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Ora la bara 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 bara. Ora la bara 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 bara. Kamu berdoa buat anak-anakmu. Siapa yang membutuhkan kesembuhan? Siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Uraraba sikararaba, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima mujizat Tuhan. Terima, 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 terima. Uraraba la bara bara bara. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.